Meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syaihi Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi barakati ulumihi fid dharain. Mahabbatullahi wa rasulihi makrunani bil faqri wal bala. Walihada qala ba'du salihin wa kullul bala'i bil wala kaila yudda'a. Kaila yudda'a. Lau lam yakun kadzalika wa illa kana kullu ahadin yadda'i mahabbatallahi azza wa jalla. Wa ja'ala thabata 'ala al-bala'i wal faqra tanbihan 'ala hadhihi al-mahabbah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Nah, terakhir sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Allah itu tidak hanya saat kita diberikan nikmat. Kalau setia kepada Allah saat kita diberikan kesenangan, ini rasanya gampang. Dikasih sehat, akuin itu dari Allah, terima kita. Dikasih kelancaran, akuin itu dari Allah, gampang kita mengakui. Gampang kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, namun kalau kesetiaan kita kepada Allah sama seperti itu saat kita sedang diberikan ujian, maka ini adalah satu bukti kalau kita benar-benar cinta sama Allah. Dikasih nikmat dia senyum, Masya Allah, Allah baik banget sama saya. Ini semua dari Allah, cakep. Dikasih ujian sama dia, Masya Allah, ini dari Allah, pastinya baik buat saya. Ridho hatinya. Dia tetap setia kepada Allah. Lagi Allah kasih enak, dia setia. Dikasih enggak enak pun tetap setia. Inilah yang dinamakan cinta sebenar-benarnya kepada Allah. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu agak sedikit berat pengamalannya. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan untuk kita bisa mengamalkan ini. Cinta kepada Allah, mahabbatullahi wa rasulihi makrunani bil faqri wal bala. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ya, itu selalu berbarengan atau dibarengi dengan yang namanya kemiskinan dan ujian. Ya. Sebagaimana hadis yang sebelumnya kita sampaikan, ista'id dalil faqri jalbaban. Ya, kalau siap menjadikan kemiskinan itu sebagai pakaian kita, maka itu benar arti cinta kita kepada Rasul. Maknanya apa? Maknanya enggak ada yang dikhawatirkan dari dunia ini. Apapun yang Allah kasih, nggak ada yang dikhawatirkan. Maknanya siap kemiskinan itu dijadikan sebagai pakaian. Dia nggak pernah takut miskin dengan dia mengeluarkan atau memberikan. Ini sulit, Pak. Ini bertentangan, Pak, sama keadaan kita. Kalau kita takut kekurangan, kalau kita keluarkan. Kalau Nabi itu nggak pernah takut miskin. Nggak pernah takut miskin. Kalau kita ngeluarin takut miskin. Kalau Nabi justru gemar ngeluarin. Sampai keadaan Rasulullah SAW itu tidak memiliki sesuatu apapun. Berarti ini yang jadi pakaian Nabi. Ini yang jadi pakaian Nabi. Kenapa memang seperti itu? Yang pertama, karena usaha Nabi kita Muhammad SAW yang begitu luar biasa sehingga Allah berikan kekayaan tersebut di hati Nabi. Yang pertama.
Jadi kalau orang kaya nih Pak, jadi nggak akan pernah kekhawatiran apa-apa, orang kaya nih. Saya mau ngapain aja juga aman aja karena kaya. Kenapa Nabi SAW bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kekayaannya Allah berikan di hati karena Rasulullah SAW itu memiliki sebuah keyakinan bahwa saya itu memiliki Tuhan yang maha kaya, yang segala-galanya itu miliknya, segala-galanya itu ada pada kekuatan, kekuasaan, dan kehendaknya. Itu Pak. Jadi Nabi merasa kaya terus. Nggak pernah Nabi itu, walaupun secara material nggak memiliki apa-apa, Nabi itu ngerasa susah, nggak. Jadi pakaian kemiskinan ini hanya lahiriah, yang sifatnya itu duniawi. Tapi Nabi itu secara pribadi dia tuh kaya banget. Ini luar biasa. Nah itu tadi, karena kenapa kaya ini di hati Nabi besar? Karena Rasulullah punya sebuah keyakinan yang tidak goyah bahwa saya ini punya Tuhan, punya Allah yang maha kaya, yang segala sesuatunya itu miliknya, segala sesuatunya itu sesuai kehendaknya. Nah, maka orang kalau punya prinsip seperti ini, dia itu nggak bakal pernah takut miskin. Maka apa yang sampai kepada dia, dia akan berikan lagi kepada orang lain. Karena apa dia mikirnya ya, nanti juga saya akan dikasih lagi sama yang maha kaya. Ini bertolak belakang sekali dengan keadaan dan kondisi kita. Maka dari rasa kaya yang ada di dalam hati Nabi itu, Nabi nggak pernah mengemis, Nabi nggak pernah meminta. Nggak pernah mengemis dan nggak pernah meminta. Dan nggak pernah bersandar kepada manusia. Minta aja nggak pernah. Kalau bertanya iya, tapi kalau minta saja Nabi itu nggak. Karena Nabi kuat. Nah yang kedua, saat kita bisa merasakan, meyakini, dan kita jadikan prinsip bahwa yang di sisi Allah itu pasti lebih baik, yaitu di kehidupan akhirat. Yang sifatnya dunia, apapun itu, banyak atau sedikit, itu adalah syai'un zailun, sesuatu yang akan sirna, akan binasa. Nah ini juga termasuk keyakinan yang tipis di kita. Kita menganggap apa yang kita miliki itu abadi, bisa membahagiakan kita, bisa terus kita miliki. Nah, ini harus dirubah. Bahwa apa yang ada dalam kehidupan dunia, mau di tangan orang atau di tangan kita, mau yang kita miliki atau tidak, itu semuanya sifatnya zail. Sifatnya itu akan binasa, sifatnya itu akan hilang, sifatnya itu akan sirna, dan tidak abadi. Wa ma indallah, dan apapun yang ada di sisi Allah itu baqin, itu kekal. Selain kekal, wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Nah, jadi kalau kita punya uang 50.000, kita simpen, itu pasti akan hilang. Entah hilang memang kita belanjakan, ya, sebabnya, atau hilangnya itu karena berobat, atau hilangnya itu karena dicuri orang, atau hilangnya karena memang pindah kepemilikan. Pokoknya hilang. Atau hilangnya karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga 50.000 tersebut itu nggak akan kita pegang sampai kita ke akhirat. Tapi wama tasaddaqta, yang kita sedekahkan Pak, yang kita infakkan di jalan Allah, di jalan Rasulnya, di jalan yang Allah ridho, itulah yang kekal.
Nah, ini yang sudah luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, prinsip kuat ini bahwa ya udah yang di sisi Allah itu baik. Karena yang di sisi aku, di sisi manusia, di sisi kita, itu sifatnya ya apa kapan, entah kapan, hanya tinggal nunggu waktu kalau itu akan sirna dari kita. Dan itu dipastikan. Cuman waktunya saja yang tidak diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dalam kehidupan dunia. Apa saja yang kita sayang. Kalau yang masih sifatnya duniawiyah, itu akan sirna, akan hilang, akan binasa. Tapi yang di sisi Allah itu akan kekal. Nah, saat kita ini sudah memiliki kekuatan ini, maka dan akal kita sudah mulai berpikir dengan baik, maka kita akan lebih memprioritaskan sesuatu yang sifatnya kekal dibanding yang tidak kekal. Gitu. Nah, ini satu ilmu untuk menepis was-was pelit yang ada di diri kita saat kita ingin sedekah, saat kita ingin membantu orang. Saat kita ingin nolong orang, saat kita ingin nolong agama Allah, para mujahidin di Gaza, dimanapun. Saat was-was pelit itu mulai menyelimuti kita, mulai mengganggu kita, katakan itu. Ini duit 50.000 nggak bakal saya terus pegang, pasti akan hilang, pasti akan sirna. Karena di dunia. Tapi kalau saya sudah bisa berikan, keluarkan ini untuk akhirat, maka 50.000 ini akan kekal dan akan jadi tabungan saya. Nah, ini ilmu, Pak. Ini ilmu untuk menepis was-was setan yang selalu mengganggu dan menghalangi kita untuk berbuat baik. Nah, ini juga satu ilmu yang akan membuat kita ini tidak terus terpengaruh dengan keindahan dunia. Bisa nahan sedikit obsesi kita, keinginan, atau bahasa kasarnya kerakusan kita kepada dunia. Kita akan sudah mulai lihat untuk akhirat kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu firman Allah, Pak. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini, Pak. Ini kue, Pak. Kalau kita makan, itu jadi dunia kita, Pak. Sudah selesai, hilang. Besok atau kapan jadi kotoran. Nggak akan kekal, kan? Kita makan. Coba kalau kita kasih fakir miskin satu, saudara kita di Gaza. Kita keluarkan karena Allah lillahi ta'ala. Nah, maka kue ini, itu sampai ke akhirat. Dan dia akan kekal sifatnya. Maka kue, uang apa saja yang kita infakkan di jalan Allah ikhlas karena Allah, itu yang kekal. Yang kita miliki, yang kita simpen, itu nggak bakal kekal. Lah, sampai sekarang masih ada duit saya, iya tunggu aja, Pak. Nggak hilang, nggak dipakai berobat, nggak dipakai belanja, atau kita meninggal. Ya kalau meninggal, tibang 1 meter kali berapa? Itu pun udah bukan punya kita. Kain kapan itu pun sudah bukan punya kita. Begitu juga dengan ujian. Nah, itu adalah cinta kita sebagai bukti cinta kita kepada Rasul. Maka kita ulangin saat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini cinta." Mengungkapkan, "Aku ini cinta kepada engkau ya Rasulullah." Ya sudah, kalau cinta siap miskin itu jadi pakaian. Artinya nggak butuh kepada dunia, itu harus jadi pakaian kita. Memprioritaskan segala urusan untuk akhirat, itu adalah pakaian kita. Siap nggak? Insya Allah. Pelan-pelan, emang pelan-pelan, Pak. Ini ilmu berat, Pak. Makanya kan saya kadang-kadang kalau nyampein yang kayak gini itu saya rada berat. Kenapa ya? Karena saya juga masih jauh dari apa yang saya ucapkan. Cuman daripada saya harus ngumpetin ilmu Allah, atau ini tetap saya tahan sampai saya nunggu bener, ya apa kapan ya kita bener. Ayo kita sama-sama coba. Sama-sama kita usaha. Sama-sama ya kita berusaha untuk bisa sampai kepada apa yang Allah inginkan. Gitu. Satu contohnya, Pak. Di sana agak
Iya itu kayak gitu. Contohnya kayak begitu. Kita ini udah dunia banget, udah Pak. Kita ini udah dunia banget. Ya Allah. Iya, ista'idda lil faqri jalbaban. Siap. Miskin itu jadi pakaian kita. Artinya yang dikasih sama Allah dari dunia, dia nggak akan simpen karena itu akan hancur. Tapi berusaha dia transfer ke akhir. Gitu. Nah, kita beli baju kita banyak Pak di lemari. Itu kalau baju masih kita pertahankan menjadi milik kita, itu akan hancur. Tapi kalau tuh baju kita bisa sedekahkan, kita hadiahkan buat orang lain yang memanfaatkan buat ibadah atau yang lainnya, itu yang tersimpan sampai akhirat. Jadi untuk mengekalkan apa yang Allah kasih di dunia itu caranya seperti itu. Siap menjadikan akhirat tujuan kita, siap memprioritaskan akhirat. Makanya malu kita kalau ngumpulin banda. Kalau ngomongin kayak gini nih malu Mas Imam, Bang Imam. Ngumpulin banda tuh malu. Ayo dah. Nah begitu juga ya kalau kita cinta sama Allah ya buktinya itu tadi dengan ujian. Di nikmat kita bisa alhamdulillah, di saat diuji pun gak berubah. Dikasih nikmat, siapa Tuhan kau yang memberikan? Allah. Dikasih ujian, siapa yang memberikan ini? Allah. Dia tetap stabil. Itu namanya cinta sama Allah. Jadi Allah itu tetap jadi sandaran dia, pegangan dia, gantungan dia dalam kondisi bagaimana. Saat senang, ya Allah lah gantungan saya susah juga Allah. Orang yang udah kayak begini gak ada marahnya Pak. Pengertian gak ada marahnya itu gak akan dia salahkan apapun yang menjadi proses dan sebab. Ridho hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullul bala bil walai kai la yudda'a. Maka ada sebagian ulama-ulama saleh, ya, kalau yang namanya bala itu adalah diikutsertakan dengan kesetiaan. Nah, jadi seseorang ini baru akan benar dia ini hamba Allah atau bukan, hamba Allah dari hatinya atau bukan, atau hanya sekedar diucapkan cinta kepada Allah dari hatinya atau bukan, itu dilihatnya saat diberikan ujian. Kalau dia masih tetap setia kepada Allah dan mengatakan bahwa ini adalah ketetapan Allah buat aku dan ketetapan Allah itu pasti terbaik dan ini alasannya karena Allah sedang sayang kepada saya, ingin saya lebih baik dalam dunia dan akhirat. Saat dia bisa menerima legowo dari hatinya saat menerima sebuah ujian, maka itulah hamba Allah, itulah ya kekasih Allah, dan maka akan dikatakan benar kalau dia cinta kepada Allah. Karena kalau kayak gitu, lau lam yakun kadzalika wa illa kana kullu ahadin yadda'i mahabbatullahi azza wa jalla. Kalau nggak diuji kayak begitu ya orang bisa semuanya ngaku cinta Allah. Apalagi zaman sekarang, Pak. Apalagi zaman sekarang. Ucapan kencang-kencang di mulut kalau kita cinta Allah, wah buat bisnis. Buat ngeruk kekayaan zaman sekarang. Nah, jadi agar tidak seorang pun yang bisa ngaku cinta kepada Allah. Ya. Nggak hanya di mulut, tapi memang benar-benar sampai ke hati. Nah, makanya diujinya dengan diberikan cobaan.